Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah. Ini pertemuan ke-25 dalam membaca kitab tafsir. Kita masih di surah Al-Baqarah insyaallah. Di hari ini kita akan membaca ayat 40 dan 41 insyaallah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala. Thumma syar'a ta'ala yudhakkiru bani Israila ni'amahu alaihim wa ihsanahu. Faqala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Thumma qala Syekh rahimahullah ta'ala, ya bani Israil. Al-muradu bi Israil Ya'qub alaihi salam, wal khitabu ma'a firqi bani Israil alladhina bil madinati wa ma hawlaha wa yadkhulu fihim man ata ba'dahum fa amarahum bi amrin amin faqala udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa huwa yashmalu sa'irun ni'ami allati sayadhkuru fi hadhihi surati ba'daha wal muradu bi dhikriha bil qalbi i'tirafan wa bil lisani thana'an wa bil jawarihi bil istimaliha wa bil jawarihi bi istimaliha fima yuhibbuhu wa yurdih wa awfu bi ahdi wa huwa ma ahidahu ilaihim minal imani bihi wa bi rusulihi wa iqamati syar'ihi ufi bi ahdikum wa huwal mujazatu ala dhalika wal muradu bi dhalika ma dzakara Allahu fi qawlihi wa laqad akhadha Allahu mithaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli ila qawlihi faqad dalla sawa'as sabil. Thumma amarahum bis sababil hamili lahum 'alal wafa'i ba'dihi bi ahdihi wa huwa ar-rahbatu minhu ta'ala wa khasyatuhu wahdah fa inna man khasyahu aujabat lahu khasyatuhu imtithala amrihi wa jatinaba nahyihi. Thumma amarahum bil amril khassi alladhi la yatimmu imanuhum wa la yasihhu illa bihi faqala. Sampai situ dulu. Kalau Allah Ta'ala di ayat 40 dan 41, kata beliau rahimahullah ta'ala sebelum masuk di situ, tsumma syara'a ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memulai yudzakiru bani Israil, mengingatkan bani Israil ni'amah terhadap nikmat-nikmatnya alaihim kepada mereka, ihsanah dan kebaikan-kebaikannya. Qala, maka Allah berfirman, ya bani Israil, wahai bani Israil, keturunan Israil, yaitu keturunannya Ya'qub, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah nikmat-nikmat yang saya berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, penuhi
janjiku yang saya telah ikat kepada kalian, ufi bi ahdikum, maka saya akan penuhi janji kalian. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku kalian takut. Wa aminu bima anzaltu musaddiqa lima ma'akum, berimanlah terhadap apa yang saya turunkan pada kalian, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang bersama kalian, yaitu berupa Taurat Bani Israel. Iya, yang membenarkan apa yang ada bersama kalian. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir terhadapnya. Wala tashtaru bi ayati, janganlah kalian menjual, mengganti dengan ayat-ayat yang sama dengan qalila, harga dengan harga yang rendah. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepadaku kalian bertakwa. Ini awal dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan ingatkan kepada Bani Israel. Ya, kepada Bani Israel. Kata beliau rahimahullah, ya Bani Israel, al-muradu bi Israel Ya'qub. Ya Bani Israel, yang diinginkan dari Israel itu Ya'qub. Ya'qub, cucunya Nabi Ibrahim, anaknya Ishak. Anaknya Ishak. Ini diinginkan dengan Bani Israel. Jadi bukan Nabi Ibrahimnya atau bukan Nabi Ishak. Tapi dia adalah Nabi Ya'qub alaihissalam. Wal kitab ma'afirab Bani Israel. Dan kitab di sini, pembicaraan di sini bersama kelompok dari Bani Israel, bukan seluruh Bani Israel. Yang ada saja yang dengar yang di kitab. Alladzina bil Madinah, yang ada di Madinah, bukan yang ada di Palestina. Bani Israel yang ada di Madinah, wa ma haulah, dan yang sekitarnya. Wa yadkhulu fihim man ata ba'dahum, dan masuk pada mereka adalah orang-orang yang datang setelahnya. Dari yang membaca ayat ini, semua Bani Israel. Fa amarahum bi amrin am, maka pertamanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka dengan perintah umum. Faqal, yaitu perintah umum yang mana? Ini yang pertama, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat yang saya berikan kepada kalian. Ini namanya perintah umum. Ingat nikmat. Banyak nikmat Bani Israel. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari Fir'aun. Ya, dari siksanya Fir'aun, dari perbudakan yang dilakukan oleh Fir'aun. Banyak diselamatkan. Banyak nikmat. Wa huwa yashmul sa'ir ni'am. Dan di sini mencakup seluruh nikmat. Kenapa bisa? Karena nikmati mufrad mudhaf. Kata nikmati itu adalah mufrad mudhaf. Mufrad mudhaf itu maknanya umum. Ya, kalau ada kata mufrad diidhofakan, itu maknanya jadinya umum. Makanya belum bilang wa yashmalu sa'irun ni'am, karena kaidahnya begitu. Paham kan? Dia mencakup seluruh nikmat. Padahal di situ satu nikmat. Mufrad, ya kan? Tapi mencakup seluruh nikmat karena dia diidhofah. Dan dia mencakup seluruh nikmat. Allati sayadkuru fi hadis surati ba'duha. Ba'duha sebagai fa'ilnya. Yang sebagiannya akan disebutkan. Ya, sayudkaru, begitu ya, naibul fa'il. Sayudkaru fi hadis surati ba'duha. Yang sebagiannya akan disebutkan di surat ini. Wal muradu bidzikriha bil qalbi tirafa. Ini apa maksudnya udhkuru nikmati? Apa artinya udhkuru? Yang diinginkan dengan udhkuru di sini adalah mengingatnya dengan hati, tirafa, mengakuinya nikmat Allah dengan hati. Wa bil lisani tana'a, dan mengakui nikmat itu dengan lisan, dengan ucapan, dengan memuji Allah. Kita ucapkan alhamdulillah. Itu namanya mengingat nikmat Allah. Mengingat nikmat Allah itu mengakui dalam hati, mengucapkan pujian dengan lisan,
wa bil jawari bistimaliha bima yuhibbuhu wa yurdi. Dan dengan anggota badan, gimana maksudnya? Dengan menggunakannya pada perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa auqu bi ahdi, penuhi dengan janjiku, maksudnya bahwa ma ahidahu ilaihim minal iman bih, yaitu apa yang Allah Subhanahu wa taala ikatkan kepada mereka berupa harus beriman kepadanya, wa birusuli, dan beriman kepada para rasulnya, wa iqamati syar'ihi, dan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ufi bi ahadikum, saya akan memenuhi janji kalian, maksudnya bahwa al-mujazza ala dzalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan membalas atas hal tersebut. Wal muradu bidzalika ma dzakarahu Allah taala fi qoulihi, yang diinginkan dengan janji di sini yang telah dijanjikan, diikatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wa laqad aqadallahu mitsaqa bani Israil, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengambil mitsaq, janji yang kuat terhadap Bani Israel, wa ba'atna minhum 12 naqiba, dan kami telah mengutus kepada mereka 12 pemimpin, karena Yakub memiliki 12 orang anak, begitu ya? Hah? Tidak. Berapa anaknya Yakub? Berapa anaknya Yakub? Hah? Yang disebutkan di dalam surah Yusuf? Hah? Inni ra'aitu ahada asyara kaukab. Berapa itu? Hah? 11. Ra'aituhum li sajidin. Saya melihat mereka sujud kepadaku. Berarti kan dia lihat 11 sujud. Berarti dengan Nabi Yusuf 12. Itu maksudnya. Paham kan? Iya. Jadi 12 pemimpin. Inilah dibilang Bani Israel, keturunannya Yakub. Karena setiap anak dari anak Yakub menjadi kepala kabilahnya. Paham kan? Kepala sukunya. Menjadi pemimpin di keturunannya setelahnya. Iya. Wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus shalah. Allah berkata, sungguh saya akan selalu bersama kalian. Tapi ada syaratnya. La in aqamtumus shalah. Ini syarat. Jika kalian selalu menegakkan salat. Wa ataitumuz zakat, dan selalu mengeluarkan zakat. Wa amantum birusuli, dan beriman kepada rasul-rasulku. Ya. Sampai firman-Nya, faqad dhalla sawa as-sabil, yaitu setelahnya itu dikatakan, ini di surat Al-Maidah ayat 12. Ayat kelengkapnya, wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Kan? Sampai sempurna ayat. Kalian memuliakannya, memuliakan para nabi dan para rasulku, dan kalian meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala pinjaman yang baik, maka saya akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian, dan saya akan memasukkan kalian ke dalam jannat, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi siapa yang kafir setelah itu, setelah adanya mitsaq, setelah adanya janji yang sangat kuat untuk melakukan hal tersebut dari kalian, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah sesat dari jalan yang lurus. Anda paham kan? Ini maksudnya di sini janji yang dijanjikan.
yang Allah Subhanahu wa taala telah ikatkan kepada mereka, yaitu di surat Al-Maidah ayat 12. Jadi untuk kelengkapannya itu dihubungkan dengan surat tersebut. Ayat dalam surah Al-Maidah ayat 12. Tsumma amarahum bisababil hamil lahum 'alal wafa'i bi ahdi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka dengan sebab yang akan membawa mereka untuk memenuhi janjinya. Wa huwa rahba minhu. Itu Allah katakan tadi di penutupnya apa? Penutupnya tadi wa iyaya di ayat ini. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku kalian takut. Ini sebab yang membuat kita memenuhi janji yang kita janjikan kepada Allah. Itu kalau kita takut kepada Allah. Paham kan? Itu kalau kita takut kepada Allah. Karena kalau tidak ada rasa takut, kita akan melakukan apa yang kita inginkan dalam kehidupan dunia ini. Artinya tidak ada malu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah memerintahkan mereka setelah Allah mengajak mereka untuk mengingat nikmat, memenuhi janji yang telah mereka buat kepada Allah. Allah ingatkan, hanya kepadaku kalian takut. Ini menunjukkan bahwa rasa takut kepada Allah itu akan membuat kita memenuhi janji kepada Allah. Akan membuat kita memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah. Wa khasyatu wahdah, sama, dan takut kepadanya saja. Fa inna man khasyiyahu aujabat lahu khasyatah. Sungguh siapa yang takut kepadanya, maka ini mengharuskan dia takut kepadanya imtithal amri. Dia akan taat, tunduk kepada perintahnya. Wajibinam nahi, dan menjauhi larangan. Ini kalau takut kepada Allah. Tsumma amarahum bil amril qas. Itu perintah umum semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu memerintahkan mereka dengan perintah yang khusus. Alladzi la yatimmu imanuhum wa la yasih illa bih. Yang tidaklah sempurna keimanan mereka dan tidak akan sahih kecuali dengannya. Apa? ثم قال الشيخ في قوله تعالى وآمنوا بما أنزلت وهو القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالإيمان به واتباعه ويستلزم ذلك الإيمان بمن أنزل عليه وذكر الداعي لإيمانهم فقال مصدقا لما معكم أي موافقا له لا مخالفا ولا مناقضا فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من الإيمان به لأنه جاء بما جاءت به المرسلون فأنتم أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل الكتب والعلم وأيضا فإن في قوله مصدقا لما معكم إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد ذلك عليكم بتكذيب ما معكم لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء فتكذيبكم له تكذيب لما معكم وأيضا فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن والبشارة به فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم ومن كذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب بجميعه كما أن من كفر برسول فقد كذب الرسل جميعهم فلما أمرهم بالإيمان به نهاهم وحذرهم عن ضده وهو الكفر به
فقال ولا تكونوا أول كافر به أي بالرسول والقرآن. وفي قوله أول كافر به أبلغ من قوله ولا تكفروا به، لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر به أقصى ما ينبغي منهم، وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم. ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار الأرض الأدنى على السعادة الأبدية، فقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وهو ما يحصل لهم من المناسب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها، وإياي أي لا غيري فاتقون، فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل، كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم. Baik, Masya Allah. Ini lanjutan di ayat 41. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka dengan perintah yang khusus yang tidak akan sempurna keimanan dan tidak akan sah keimanan kecuali dengannya. Kata Allah, wa aminu bima anzaltu. Apa tadi? Wa aminu bima anzaltu. Dan berimanlah terhadap apa yang saya turunkan, kata Allah. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus menunjukkan bahwa Allah itu di atas. Nah, ini di antara ayat. Kalau dibilang turun, ya sudah secara akal. Turun itu dari atas. Ini Allah di atas. Wa huwa al-Quran alladhi anzalahu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin. Maksudnya di sini adalah yaitu berimanlah terhadap Quran yang dia Allah turunkan kepada hambanya dan rasulnya Muhammad SAW. Fa'amarahum bil imani bihi wattibaih. Iya, makanya tidak ada dalil dibilang bahwa orang Yahudi kan ada kitab juga. Jadi benar mereka beriman. Orang Nasoro juga begitu, enggak. Allah telah memerintahkan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Artinya mereka dianggap kafir karena tidak mau ikut perintah Allah. Mereka dianggap kafir karena tidak mau ikut perintah Allah. Allah perintahkan mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengikutinya. Wa yastalzimu dhalik al-imanu bima unzila bima anzala biman unzila alaihi. Dan hal itu mengharuskan beriman terhadap siapa yang diturunkan kepadanya. Kalau disuruh beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya, berarti harus beriman juga kepada siapa yang diturunkan. Paham keharusannya? Kalau harus beriman kepada apa yang diturunkan, berarti kepada siapa yang diturunkan juga harus percaya. Karena itu yang membawanya. Kemudian beliau bilang, wa dzakara da'iya li imanihim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yang mengharuskan mereka beriman terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Allah katakan, musaddiqan lima ma'akum. Itu kan membenarkan apa yang ada bersama kalian. Kalau seandainya tidak membenarkan, kan begitu. Ini kan sama. Jadi ini makin sempurna sebenarnya. Iya. Ai muwafiqan lahu la mukhalifan wala munaqidan. Yaitu bersesuaian, tidak menyelisihi, tidak membatalkan. Fa idza kana muwafiqan lima ma'akum minal kutubi, kalau itu sesuai dengan apa yang ada bersama kalian dari kitab-kitab, karena mereka ada Taurat, ada Injil. Ghairu mukhalifin laha, tidak menyelisihinya. Fala mani lakum minal iman bih. Kalau sebenarnya tidak ada penghalang bagi kalian untuk apa? Beriman. Kecuali kesombongan saja, kan begitu memang jadinya. Iya. Li'annahu ja'a bima ja'at bihil mursalun.
karena beliau datang membawa seperti apa yang dibawa oleh para utusan Allah. Fa antum aula man amana bih. Maka kalian sebenarnya orang yang paling utama untuk beriman kepadanya. Wa saddaqa bi, dan membenarkannya. Likaunikum ahlil kutubi wal ilm. Karena kalian itu orang yang memiliki kitab dan memiliki apa? Ilmu. Allah sudah katakan kepada kalian, nanti akan datang nabi. Iya kan, begitu kan? Iya, kalian punya ilmu, kalian punya kitab. Wa aidon, dan juga kata beliau, fa inna fi qawlihi, sungguh dalam firman Allah Subhanahu wa taala, musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa yang ada bersama kalian, isyaratun ila annakum illam tu'minu bi, ada dzalika alaikum bitakdzibi ma ma'akum. Ini adalah isyarat bahwasannya kalau kalian tidak beriman terhadapnya, maka itu akan kembali kepada kalian dengan mendustakan apa yang bersama kalian. Karena gini, apa yang ada bersama kalian itu dibenarkan oleh Al-Quran. Kalau kalian mendustakan ini yang dibenarkan oleh Al-Quran, berarti sama dengan kalian mendustakan apa yang benar yang ada di kalian. Kan sama. Makanya kalian kafir terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa. Iya. Li'anna ma ja'a bihi huwa alladhi ja'a bihi Musa wa Isa wa ghairuhuma. Karena apa yang Nabi Muhammad SAW datang bawa, itulah sama dengan apa yang Nabi Musa, Nabi Isa, dan selain dari keduanya bawa. Minal anbiya, dari para nabi dan Rasulullah. Fatakdibukum lahu takdibun lima ma'akum. Maka pendustaan kalian terhadap beliau Nabi Muhammad SAW adalah pendustaan terhadap apa yang ada bersama kalian. Itu keharusannya, Masya Allah. Wa'idon, dan juga fa inna fil kutubil lati biaidikum, sungguh dalam kitab yang ada di tangan kalian, sifat tahadan Nabi. Kan ada sifat Nabi ini. Ingat? Kan dijelaskan di Taurat, dijelaskan di Injil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'a alladhi ja'a bihadzal Qur'an, yang datang membawa Al-Qur'an ini. Wal bisyara bi, dan memberikan kabar gembira dengannya. Fa illam tu'minu bih, maka kalau kalian tidak beriman terhadapnya, kadzabtum bi ba'di ma unzila ilaikum. Sudah, berarti kalian telah mendustakan apa yang diturunkan kepada kalian. Kan ada kabar gembiranya. Kalau kalian tidak percaya ini Nabi, berarti kalian tidak percaya kitab kalian. Itu keharusannya. Berarti kalian tidak percaya kitab kalian. Jadi percuma. Iya, kalian tidaklah beriman kalau begitu. Kemudian beliau kasih kita faedah. Qaedah. Wa man kadzdzaba bi ba'di ma unzila ilaihi faqad kadzdzaba bi jami'ihi. Siapa yang mendustakan sebagian yang diturunkan kepadanya, maka sungguh dia telah mendustakan seluruhnya. Nah, kafir terhadap satu huruf dalam Al-Quran, itu kafir terhadap seluruh Al-Quran. Itu seperti itu. Iya. Kama anna man kafara bi rasulin, sebagaimana siapa yang kafir terhadap satu rasul, mendustakan seorang rasul, faqad kadzdzaba rusula jami'ahum. Faqad kadzdzaba rusula jami'ahum. Maka sungguh dia telah mendustakan seluruh rasul. Mendustakan satu rasul itu sama dengan mendustakan seluruh rasul. Falamma amarahum bil imani bih, nahahum wa haddarahum an diddi wa huwal kufru bih. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk beriman kepadanya, Allah melarang dan mengingatkan mereka dari lawannya, yaitu kafir kepada Allah. Faqal, dan Allah katakan, wala takunu awal kafirin bih. Jangan kalian menjadi orang yang pertama kafir terhadapnya. Ay bir rasuli wal Qur'an, yaitu dengan Rasul Muhammad SAW dan Al-Quran. Wa fi qawlihi awal kafir ablam. Pada firman Allah, jangan menjadi yang paling pertama kafir. Ini lebih dalam. Min qawlihi wala takfuru bih, daripada ucapan jangan kalian kafir terhadapnya. Itu beda itu. Kalau jangan kalian kafir, berarti ada pendahulunya yang mengingkarinya. Kalau ini jangan kalian menjadi orang pertama, yaitu kalian akan diikuti dalam hal tersebut. Iya, dia akan menanggung dosa orang mengikutinya setelahnya. Iya.
Li'annahum idza kanu awwala kafir bih, karena kalau mereka adalah yang pertama kafir dengan terhadapnya, kana fihi mubadaratihim ilal kufri bih. Pertama, itu menunjukkan mereka bersegera untuk mengkafirinya. Aksu ma bagi minhum, kebalikan dari apa yang sepantasnya yang harus mereka lakukan. Seharusnya mereka adalah menjadi orang yang pertama beriman. Sekarang mereka menjadi orang yang pertama apa? Wasara alaihim itmuhum wa itmu manik tada bihim min ba'dihim. Maka jadilah atas mereka dosa mereka dan dosa orang mengikuti mereka setelah mereka. Jadi orang dulu yang pertama sekali ingkar Nabi Muhammad dari Yahudi Nasoro, dia menanggung sekarang Yahudi Nasoro yang sekarang. Yang keras kepala tidak mau beriman terhadap Al-Quran. Dosanya. Kemudian kata beliau, "Tsumma dzakarul mani'a lahum minal iman." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penghalang. Sebab yang menghalangi mereka dari keimanan. Kenapa bisa mereka tidak beriman? Wa huwa ikhtiyarul ardil adna, yaitu mereka memilih al-ardul adna, memiliki apa itu? Apa al-ard? Nah, itu pakai hamzah. Nah, apa al-ard? Apa arti yang tepatnya? Kita lihat di kamus. Apa dia bilang? Enggak, ardul adna dipasangkan. Pameran, penyajian, dan penawaran. Betul. Mereka memilih penawaran yang rendah. Paham kan? Seharusnya kan orang memilih apa? Penawaran yang tinggi. Kan ditawarkan. Kalian beriman kepada Rasul ini, maka sama dengan kalian beriman kepada Rasul sebelum kalian. Itu kan penawaran yang tinggi. Sekarang, huwa ikhtiyarul ardil adna. Mereka memilih penawaran yang rendah. Adna, yang paling rendah. Na'udzubillah. Ala sa'adatil abadiyah. Daripada kebahagiaan yang selama-lamanya. Faqal. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Nah, jangan kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dengan harga yang rendah. Wa huwa ma yahsulu lahum minal manasibi wal ma'akil. Yaitu apa yang mereka dapatkan berupa kedudukan dan makanan. Allati yatawahhamuna qita'uha in amanu billahi wa rasulih. Na'udzubillah, yang mereka sangka akan terputus kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kan itu. Sebenarnya mereka gara-gara dunia. Kalau saya beriman ini, ayo selesai. Ya kan? Sama dengan orang yang beriman. Kalau kita ajak, ayo kita kenal. Kita pergi ngaji. Wah, kalau saya ngaji ini, aduh. Nanti saya lagi kerja di riba. Nanti saya akan disuruh pergi keluar dari riba. Begitu. Jadi mereka memilih apa? Mereka menganggap kalau dia beriman akan terputus semua kebaikan. Hilang kedudukannya,
hilang makanannya, hilang minumannya. Lihat mereka. Kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Fashtaruha bi ayatillahi wastahabbuha wa atharuha. Maka mereka membelinya dengan ayat-ayat Allah dan mereka lebih mencintainya dan lebih mengutamakannya. Lebih mengutamakan manasib, kedudukan, wal ma'akil, makanan, daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaya ay la ghairi, hanya kepadaku itu tidak kepada selainku. Fattakun, kalian bertakwa. Fa innakum idza taqaitumullaha wahdah, sungguh kalian kalau bertakwa kepada Allah saja, aujabat lakum taqwahu, ketakwaan kalian itu mengharuskan kalian takdimal imani bi ayatih, akan mendahulukan keimanan kepada ayat-ayatnya, alat samanil qalil, daripada harga yang murah sedikit. Kama annakum idaktartum samanal qalil, sebagaimana kalau kalian memilih harga yang sedikit, penawaran yang rendah, fahuwa dalilun ala tarahulit taqwa, itu adalah dalil bahwasanya tidak adanya takwa. Tarahul, hilangnya takwa min kulubikum, dari hati kalian. Sumakol, kemudian Allah berfirman. Ini selanjutnya lagi nanti insyaallah di pertemuan besok. Ayat 42. Besok tidak ya? Senin insyaallah. Kami Senin itu. Baik, alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.